kedatangan Pak Reza hari ini loh kita. Iya, kita Sama-sama, berhalangan saya untuk juga. tatap muka ya. Harapannya Iya. sih bisa dapat ilmu ya Pak nih, ilmu yang sangat-sangat berguna pastinya buat kita ya Pak ya. Ya, semoga nih sharing saya bisa menambah perspektif teman-teman deh yang di di KLB ya. Amin. Dan semoga bisa Mungkin saya, diimplementasikan juga, Pak. iya, ya pastinya. Saya share screen atau gimana? Saya share screen aja ya. Mungkin nanti Boleh. untuk sesi Pak Ishak Reja bisa dibantu Ya. dari host profesionalnya Bintang 7 nih. Betul, Mbak. Kita Ahli sambut langsung ya, Mbak ya. ahli Kita digital panggilkan marketingnya langsung. Bintang 7 juga nih. Mantap, kita panggil langsung, Oke. Mbak. Boleh? Langsung aja panggil, keluarkan langsung Ki, siapa tuh Ki? Kita panggil. Halo, Mas Aril. Ya, halo pagi teman-teman semua. Pagi Thank dong, you. Mas Aril. Ya, halo Mas Ishak, halo. Halo, ya Mas. Ya, apa kabar nih Mas? Baik. Iya. Teman-teman beri tepuk tangan dong buat Mas Ishak Reja Iya. nih yang udah meluangkan waktunya untuk kita semua. Sama-sama. Ya, panggilnya Mas Reja aja ya Mas ya, biar lebih Iya, asik. Ya. Jadi Mas Reja nih teman-teman dari Sabang sampai Merauke nih Mas. Teman-teman marketing semua nih Mas Reza. Nah mereka lagi mau belajar digital marketing nih Mas. Di sini juga tadi ada Pak Simon Jonathan. Selamat pagi Pak Simon. Ya Mas, di sini juga ada Bu Fani juga, ada Bu Leli dan Bu Yudit juga di sini. Nah oke. Mas Reza nih, tadi kan teman-teman dari awal Bu Yudit udah sempat singgung bahwa tadi teman-teman udah belajar bikin konten nih Mas. Bikin konten tadi kan ada di TikTok, ya ada di Instagram. Ya. Nah, kita pengen belajar nih dari ahlinya nih, Mas Reza langsung nih. Kira-kira boleh nggak nih Mas di-share nih? Lagi Mas Reza ini kan sebagai creative lead at Google nih ya. Mas Reza udah berapa lama Mas nih di Google Mas? Saya 2018, berarti 2018. Hampir 3 tahun ya Mas ya? 4 tahun. Wah, ini Mas Reza kenapa nggak jadi YouTuber aja Mas? Kayaknya itu pilihan ya jadi YouTube. Pilihan. Dan ya sebenarnya nggak mudah ya jadi YouTuber sebenarnya. Nggak mudah Mas ya, karena harus pikirin terus konten lagi Mas ya. Terus berkreasi sama inovasi Mas ya, konten. Oke Mas Reza. Seneng banget kan susah gitu ya. Ya oke Mas, nanti paling nanti ada Q&A juga Mas Reza. Nanti teman-teman bisa ada waktu juga bertanya. Jadi Mas Reza waktunya 30 menit Mas. Terus nanti ada sesi tanya jawab dari teman-teman dan Mas Reza bisa nih kasih pertanyaan nih buat teman-teman. Karena dari panitia nanti ada siapin hadiah nih Mas. Buat teman-teman yang mau menjawab. Oke, kalau gitu mungkin Mas Reza aku bikin ini ya co-host ya supaya bisa share screen ya. Ya. Udah bisa share screen Mas? Oke, aku share screen dulu ya. Oke, thank you. Silakan Mas Reza. Sudah tepat kami silakan Mas. Yes. Mungkin layar saya udah muncul belum? Masih loading Mas. Masih loading ya. Saya lagi lihat. Oke Mas Reza. Oh udah kelihatan ya layarnya. Aman Mas. Oke, sip kalau gitu. Mungkin aku pembukaan dulu ya. Makasih buat teman-teman KLB. Sebuah kehormatan nih bisa diundang di acara SDP ini nih. Apalagi dihadirin langsung sama Pak Simon sama Pak Bu Fani ya. Saya hari ini akan bawain hal yang praktikal aja, yang simple gitu ya. Basically sebenarnya gimana sih cara bikin iklan buat zaman sekarang gitu ya. Dan mungkin kalau agak berbeda tipenya dengan mungkin buat iklan-iklan di sosial media dan lain-lain yang sifatnya konten. Karena sebenarnya ada perbedaan nih antara buat konten dan buat iklan gitu ya. Karena buat konten itu kan orang udah milih kontennya gitu ya. Dan kalau buat iklan itu sesuatu yang misalnya kalau iklan muncul tuh kita lihat wah ini kayaknya iklan nih gitu ya. Udah ada negative feeling dulu, jadi ada perbedaan gitu ya. Nah, aku akan bahas hari ini sebenarnya apa sih yang teman-teman bisa pelajarin dari iklan-iklan yang berhasil di YouTube gitu ya. Dan base-nya sebenarnya ilmu ini nggak cuman teman-teman bisa aplikasiin di YouTube aja, tapi sebenarnya buat semua media. Karena base-nya itu bukan YouTube hanya tempat untuk kita analisa aja, tapi sebenarnya base-nya adalah gimana orang bisa kita lihat gimana orang punya respon terhadap video yang ditonton gitu ya. Jadi hari ini aku akan ngobrolin kupas hampir tuntas karena cuma 30 menit, jadi agak singkat gitu ya.
Nah, aku kan mulai dengan sebenarnya perkenalan dikit. Nah, aku Reza, aku lead creative buat Google Indonesia. Basically dari 12 tahun karir aku, 7 tahun di creative agency sebagai kreatif. Banyak kan megang brand-brand misalnya Unilever, Pizza Hut, Tada Bango, dan Indomie. Beberapa karya aku mungkin 7 tahun, 8 tahun yang lalu, iklan-iklan Bango, iklan-iklan Indomie, yang hujan-hujan enaknya Indomie, malam-malam enaknya Indomie. Ada yang terakhir aku buat adalah Axe sama Chico Jericho. Nah, habis itu 2015 aku pindah ke brand marketing and partnership, mungkin sedivisi sama teman-teman juga. Benar-benar nggak di kreatif lagi, tapi ilmunya masih dibawa gitu ya. Dan akhirnya 2018 aku join Google buat lead kreatifnya Google, buat produk kita sendiri kayak YouTube dan lain-lain, dan juga untuk sharing ke teman-teman juga yang di brand-brand apa sih yang berhasil di YouTube dan lain-lain gitu ya. Jadi itu sepintas tentang aku. Nah, aku kan bahas pertamanya gini dulu. Kita tahulah kreatif itu penting gitu ya. Tapi seberapa penting sih kreatif gitu ya? Kalau kita lihat sebenarnya media itu kontribusinya hanya 30% ke return of investment dari sebuah advertising gitu ya. Jadi kalau ngomongin iklan, kita ngomongin return of investment, media itu hanya 30%-nya. Jadi targeting lah dan lain-lain itu hanya 30%-nya. Yang paling berpengaruh itu adalah kreatifnya. Tapi yang paling susah dari kreatif ini adalah itu unpredictable. Dalam arti nggak bisa ditebak ya. Kalau mungkin saya tahu nih, wah bikin iklan yang pasti berhasil, mungkin udah kaya raya mungkin gitu ya. Tapi nggak ada yang tahu gitu ya. Kadang-kadang iklan yang kita sebut bagus, kadang-kadang responnya jelek gitu ya dari masyarakat. Atau iklan yang kita bilang jelek, ternyata responnya bagus dari masyarakat. Jadi ada faktor yang unpredictable. Nah, faktor unpredictable-nya apa? Nah, kalau kita lihat di YouTube sendiri, mungkin teman-teman juga ngalamin, kalau kita lagi nonton konten apa gitu ya, pasti sebelum skip button di sana, telunjuk kita ada di atas itu tuh biasanya. Dari atasnya skip button gitu ya. Bahkan kalau anak saya udah dipencet-pencet sebelum skip buttonnya ada di sana gitu ya. Jadi ini yang membuat window kita untuk meyakinkan orang untuk nonton iklan itu tuh sempit gitu ya. Dan ini nggak cuma berlaku buat iklan, konten pun sama gitu. Karena pilihannya begitu banyak, sehingga orang merasa ada pilihan, sehingga kalau misalnya ini nggak menarik, oh masih ada yang lainnya gitu ya. Jadi itu yang kita mesti ada di pikiran kita bahwa kompetisinya begitu ketat dalam video ini gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih orang sebegitunya gitu ya sampai skip button aja mau cepet-cepet untuk dipencet gitu ya. Nah, kita akan lihat apa sih yang berbeda di 20 tahun terakhir selain hari ini gitu ya. Apa sih yang berbeda banget gitu. Pertama adalah orang sekarang banyak nonton video di mobile, di layar kecil gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ngalamin sendiri juga, sekarang kalau nonton video atau konsum video itu banyakkan di layar kecil atau di smartphone kita. Terus kedua adalah brandnya makin banyak gitu ya. Dulu yang mungkin kita brandnya yang paling banyak ya kalau misalnya anggaplah kita nonton iklan TV pasti kita sering lihat Unilever dan lain-lain. Tapi sekarang ada Grab, ada Gojek dan lain-lain. Jadi kompetisinya begitu banyak brand, banyak konten gitu ya. Nah, dari segi behavior manusia pun mungkin saya di 2005 itu punya saya sebutnya kesabaran gitu ya. Ada 13 detik kalau saya lihat iklan, terus saya mutusin, saya mau nonton lagi atau enggak, itu 13 detik, 2005. Nah, kalau kita lihat sekarang, berdasarkan research pun, di 2020, orang tuh kalau nonton TV cuma punya 8 second, 8 detik untuk bertahan, maksudnya, akan nonton lagi atau enggak gitu ya. Tapi di mobile atau di layar kecil itu cuma 5 second. Bahkan kalau misalnya saya kasih garis ekstrim, teman-teman pasti bisa mutusin nonton iklannya atau enggak dalam waktu 3 detik gitu sebenarnya. Gitu. Jadi secepat itu untuk orang bisa nge-skip sebuah iklan atau misalnya berpikir terhadap apakah gue mau konsum konten ini atau enggak, itu waktunya kecil gitu ya. Nah, kita akan lihat lagi nih 20 tahun terakhir gitu ya. Apa sih yang nggak berubah selain lu topping ya? Sorry, ini banyak preferensi pribadi. Tapi kita akan lihat sebenarnya konsumnya lebih ke apa yang nggak berubah. Pertama, kalau kita lihat semua itu bisa di-skip. Mau nonton TV, mau nonton sosial media, maksudnya mau di sosial media kita bisa scroll. Kalau nonton TV mungkin kita bisa meleng kemana sana sini gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat di sini aja orang pada nonton TV, ibu ini masih ngeliatin kamera gitu ya. Jadi begitu banyak distraction. Jadi semuanya bisa di-skip. Terus apa yang nggak berubah lagi? Ekspektasi kita. Kadang-kadang kita kalau bikin iklan, seakan-akan kita menganggap orang yang nanti bakal nonton tuh bakal duduk kayak di bioskop. Dia akan nonton sampai habis gitu ya. Padahal sebenarnya kita sekarang kalau nonton TV atau misalnya di ruang tamu pun, itu distraction kita banyak. Ada yang baca buku, ada yang lihat laptop, bahkan ada yang sambil lihat handphone sambil lihat TV gitu ya. Jadi kalau TV nggak bagus ya lihat handphone, kalau handphone nggak bagus ya lihat TV gitu ya. Jadi realitinya lah seperti ini gitu ya. Nah, apa yang nggak berubah juga selama 20 tahun terakhir adalah cara kita bikin iklan. Nah, bikin iklan itu selalu bikin dengan struktur yang kita mungkin lihat iklan lain terus kita adopsi dengan iklan kita sendiri. Sehingga kalau kita lihat ini iklan Ramadan 2020,
kita tarik 3 second di awalnya semua frame-nya ini, kalau kita lihat semua hampir sama gitu ya. Ya di meja makan dan keluarga dan segala macam gitu ya. Sehingga kenapa viewer sekarang yang udah terekspos banyak konten, begitu dia lihat first frame dari sebuah iklan atau adegan pertama dari sebuah iklan, dia udah bisa nebak nih iklan apa. Misalnya, ini pasti iklan shampoo nih, ini iklan susu nih, ini iklan apa namanya obat nih dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika orang bisa mempredik itu iklan apa, dia akan skip. Walaupun dia bisa jadi butuh akan produk itu ya, tapi dia skip karena dia udah bisa predik, ini entah bakal itu. Apalagi pertimbangannya nggak cuma predictable story aja, tapi orang itu kebanyakan nonton di layar kecil itu pakai kuota, nggak pakai wifi ya. Jadi banyak kan orang masih nonton pakai kuota, sehingga dia akan berpikir, aduh, ini iklannya kalau nggak bagus sampai nonton, dia ngabisin kuota gue ntar, gitu ya. Jadi pertimbangannya banyak sekali gitu ya. Nah ini yang nggak berubah nih, predictable story. Jadi intinya apa nih Za dari semua ini? Bahwa ini satu yang kita nggak mau ya, gitu ya. Kita punya produk bagus, kita punya idenya bagus, tapi di skip sama orang. Kita udah punya budget gede bikin iklan, atau misalnya kita udah punya waktu untuk lama bikin iklan, tapi di skip sama orang. Nah itu yang kita mau. Nah pertanyaan hari ini yang aku akan sharing adalah, kira-kira apa sih yang dibutuhkan supaya orang mau nonton gitu ya, atau dipilih sama orang gitu. Hanya 2 nih aku sharing hari ini, supaya simpel aja, dan 2 ini memang yang paling basic dan yang paling utama kalau dilakuin, terutama di YouTube ya, buat iklan di YouTube yang ditonton orang sampai habis gitu ya. Satu adalah battle the skip button, atau pokoknya setiap detiknya, gimana caranya kita buat cerita itu, di setiap detiknya itu benar-benar nggak kasih kesempatan buat orang skip, gitu ya. Dan karena behavior orang waktu nonton video, mau di sosial media, mau di YouTube, dan lain-lain, setiap detiknya dia akan nodongin kayak gini, kenapa nih gue harus nonton detik berikutnya? Kenapa nih harus nonton detik berikutnya? Sehingga struktur buat iklan itu nggak sama kayak struktur buat film. Jadi kadang-kadang iklan sekarang kalau storytelling buatnya kayak film gitu ya. Padahal sebenarnya berbeda sekali, karena kalau film orang nonton bioskop dia akan diem nonton. Tapi kalau di iklan, nih kelamaan nih, di skip aja gitu ya. Jadi struktur buat film yang mulainya selalu kayak pengenalan karakter, terus lama, adegan bagusnya di tengah dan di belakang, itu selalu jadi bisa di skip sama orang gitu. Nah, yang paling penting pertama kali adalah 5 detik pertama di sebuah iklan itu adalah sebuah audisi. Jadi di depannya itu harus kencang, atau memberikan suatu alasan buat orang kenapa gue harus nonton. Harus memberikan rasa penasaran juga gitu ya. Nah, ini ada beberapa eksperimen yang kita lakukan. Ini Ramadan 3 tahun lalu, kalau salah yang kita lakukan. Jadi Line bikin trailer untuk web series dia, gitu ya. Nah, kita mungkin nonton dulu. Ini yang dinamakan storytelling ya, di trailer ini ya. Kita lihat dulu ya. Oke, aku lupa buka ininya. Oh, ini memang nggak ada suaranya ya? Sorry. Ya, kedengeran suaranya ya, Pak? Oh, nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya, Pak? Iya. Mungkin kali lagi ya. Ini ada suaranya nggak? Sekarang ada. Nah, ini ada. Oh, ada ya? Oke, aku Ada ulangi. itu kepotong ya. Ya. Gue Bimo, ini Chandra, ini Aryo, dan yang ini Didit. Dan ini adalah kisah persahabatan kami. Nah, kalau teman-teman lihat yang tadi mungkin ya,
kalau teman-teman melihat itu adegan yang paling bagusnya di terakhir gitu ya, pas ditabrak itu yang bikin kita jadi wah shock gitu kan ya. Nah ini cara bercerita film nih, jadi bagian bagusnya di tengah atau di terakhir gitu ya. Tapi kalau teman-teman bayangin teman-teman lagi pengen lihat debat Rocky Gerung gitu misalnya, terus ngeliatin ini gitu ya, ada iklan ini tiba-tiba di awal orang naik Vespa, terus selama pengenalan karakternya juga bukan selebritis dan lain-lain, pasti akan di skip gitu ya, karena kita pengen nonton konten yang lain gitu ya. Nah itu bedanya iklan sama konten tuh. Kalau konten kan dipilih, jadi dia akan nonton gitu ya. Nah makanya untuk struktur iklan harusnya dibuatnya kita balik adegan yang tabrakannya di depan, sehingga orang akan bertanya, wah kenapa nih tabrakan? Jadi orang pengen nonton di bagian belakangnya. Jadi kita re-edit dengan seperti ini. Sorry. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi adegan bagusnya ditaruh depan supaya orang jadi tertarik nonton di belakangnya. Itu yang kita sebut storytelling justru. Karena untuk di iklan itu kita jualan dulu nih di depannya nih. Ini loh, lo harus nonton karena ini gitu ya. Baru mereka mau nonton akhirnya. Karena orang nggak mau nonton kucing dalam karung lah istilahnya sekarang kalau iklannya. Gitu. Nah, itu dari capturing orang atau curi perhatian orang di 5 detik pertama gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang orang sekarang mau expect adalah gue pengen lihat iklan yang nggak kelihatan kayak iklan gitu ya. Nah, itu yang justru menjadi satu survei bagi kita buat terutama generasi yang di bawah ya, 18 sampai 24 kurang lebih ya. Mereka pengen lihat iklan tapi yang nggak kelihatan kayak iklan gitu. Contohnya kayak gimana sih, Sa? Nah, kita akan lihat sebenarnya paling gampang iklan shampoo deh ya. Dari 20 tahun terakhir sampai sekarang kalau kita lihat nih. Iklannya hampir sama tuh kayak gitu bentukannya dari awal ya. Dari 80-an sampai tahun 2000-an semua bentukannya sama gitu ya. Tapi sebenarnya 2 tahun lalu ada satu video dengan 1 juta viewer dalam waktu 60 menit sejak iklannya ditayangin ya. Jadi ada 1 juta tambahan viewer yang dari organik dalam arti bukan dari iklan gitu ya. Dan durasinya itu 1 menit 43 detik. Itu 3 kali dari iklan TV biasa. Iklan TV biasa kan 30 second ya biasanya gitu. Ini 1 menit 43 second dan orang nonton sampai habis. Dan ini bukan konten, ini iklan shampoo gitu ya. Nah, kita akan sama-sama lihat gimana sih iklan yang nggak kelihatan kayak iklan gitu ya. Saatnya move on, bro. Head and shoulders. Head and shoulders. Oke, pasti dapat nih. Siap, dapat ya. Yakin, Tenang gue yakin. semua, handphone silent semua. And action. Move on ke head and shoulders. Oh, head and Gua shoulders. bilang head and shoulders tadi. Head and shoulders. Baca dulu. Lu bisa bahasa Inggris nggak? Enggak. Oke, sekali lagi. Head and shoulders. Head and shoulders. Head and shoulders. Head and shoulders. Yes. Oke, Head and shoulders. Head and shoulders. Oke, ready, Jo? Ya. Oke, sip. slide in. Slide 61, take 7. Baik, nama tuh. Oke, slide in. Gila nih, gue fokus banget nih, tolong deh. Ya, oke, nggak punya banyak waktu nih buat Jo ya. Tuh, dia harus ke California, yuk. Stand by. And action. Head and shoulders. Siapa itu? Siapa itu? Head and shoulders. Ya, gue tahu. Iya, santai dong. And action. Head and shoulders. Berarti gue lu aja deh. Oke. Lu yang pegang ini. Head and shoulders. Handphone. Halo Tante, kita lagi syuting Head and Shoulders. Saya Jo Taslim, mohon jangan telepon dulu. Terima kasih banyak. Bener gue tadi Head and Shoulders. Oh iya bener. Sekali lagi, stand by. And Head and Shoulders. Ya bener tuh. Jangan turun dulu. Tidur lagi dia. slide in. 64, take 10. Wih. Move on ke Head and Shoulders. Ganti aja lah artisnya, bisa nggak sini? Nah, kalau teman-teman bayangin, sebenarnya itu dari ujung ke ujung cuman branding aja sebenarnya Head and Shoulders dan segala macam gitu ya. Karena emang brand sampo-nya agak susah disebutin oleh orang-orang yang mungkin di daerah gitu ya. Jadi sebenarnya iklan ini untuk memastikan mereka tahu nih brandnya apa gitu ya. Tapi kalau mereka bikinnya lagi panas, ketombean dan segala macam gitu ya, itu menjadi hal yang biasa. Justru ini adalah iklan yang nggak kelihatan kayak iklan, tapi memang tujuannya tepat gitu. Kita mau branding ya seperti ini gitu ya. Karena selalu setiap detiknya ada hal-hal yang kita nggak bisa expect gitu ya, nggak bisa predik ini ujungnya apa sih gitu. Jadi makanya orang nontonin gitu ya. Nah, berikutnya iklan Rexona gitu ya, yang bisa kita tahu kalau misalnya iklan deodoran itu ya biasanya lari-lari dan berkeringat terus pakai deodoran dan lain-lain. Ini adalah cara yang berbeda sebenarnya.
Uli, ketiak lo kok bisa terang dan bersih gitu? Seriously? Pasti dia sudah pakai Rexona Men Active White. Ketiak cerah dan bersih sehabis syukur. Baru Rexona Men Active White. Nah, dia ada beberapa seri sebenarnya, saya cuma bawain satu seri, tapi semuanya di depannya unpredictable gitu ya. Ketika orang nonton, padahal nggak tahu ini iklan sebenarnya iklan deodoran dan lain-lain. Karena dari awal memang ada brandnya, karena itu penting banget di depan ada brandnya. Dan ketika nonton, nah tapi ini kayak bukan iklan deodoran gitu ya. Jadi itu kenapa jadi orang nonton. Nah, ini mungkin aku ambil dari negara lain, dari Thailand. Tetap halnya tentang sebuah produk gitu ya. Dan mungkin struktur iklannya hampir sama struktur iklan lain, cuma ada sedikit hal yang berbeda. Yaitu bentuk, ini iklan kayak baygonnya gitu. Dan bentuk nyamuk dan lainnya digedein. Karena biasa kan nyamuk kecil ya, susah ya. Jadi ini digedein sehingga orang lihat, wah sesuatu yang berbeda. Kita sama-sama nonton. À, Phụng, mà làm người ta giật. Rồi, chờ tôi. Take it right. Chia lại. Sebaik Pak Pakar. สงสัยจะหล่นไว้ตายหมดก่อนลูกเช่นไรแมลงตาย Nah, kalau teman-teman lihat tadi sebenarnya ya iklan biasa gitu ya, tapi ada satu yang berbeda dan bikin orang jadi pengen nonton gitu. Nah, makanya berbeda itu nggak harus sangat drastis banget sebenarnya, bisa hal-hal kecil. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya iklan apa sih yang paling banyak ditonton di Indonesia? 55% ke atas dari kita lihat iklan paling banyak ditonton tahun 2017 sampai tahun ini, itu make hal yang Indonesia banget. Bisa hal yang berupa set gitu ya, atau misalnya berupa culture, kayak misalnya ada gambar orang dikerok lah, atau misalnya kalau zaman dulu misalnya ada iklan tentang joki 3-in-1 dan lain-lain gitu ya. Jadi hal yang Indonesia banget sehingga orang merasa relate gitu. Nah, itu iklan paling banyak tonton tuh selalu memakai unsur itu. Nah, misalnya apa? Salah satunya ini kita nonton bareng-bareng dulu. Bisa berbagi nggak perasaan kamu sebagai 500 rupiah? Sebagai uang 500, aku ini sering banget dilupain. Kadang aku juga dianggap gak berharga. Sakit yang mereka rasakan, aku pun harus menanggungnya. Dibenturkan dengan kerasnya jalanan, atau tergores kiri dan kanan, dibuang, bahkan sering ditinggalkan. Cak, tahu nggak, kamu lebih berharga dari yang disangka. Di Tokopedia kamu berharga, 500 rupiah bisa jadi emas. Nah, jadi ada unsur-unsur yang Indonesia banget. Sebenarnya Tokopedia sebelum ini, nanti kalau misalnya mau coba lihat-lihat di channelnya Tokopedia, dia ada satu iklan lagi yang bukan seperti ini sebenarnya. Dan itu membuat waktu dia ulas bareng sama kita juga, kok kayaknya kurang masuk ya di masyarakat kita gitu ya. Apalagi ini produknya bagus, 500 bisa nabung emas gitu ya. Makanya dibuatlah yang baru lagi yang memang fokus ke biar orang-orang relate dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan itu yang buat orang jadi nangkap message-nya apa dan lain-lain gitu ya. Jadi hal yang Indonesia banget itu penting banget. Sama juga salah satu iklan terbaik kita botol sosro yang tayang 2 tahun lalu sebenarnya. PDKT sama cewek, makan. Syukuran, makan. Stres, makan. Reunian, makan. Nggak bisa tidur, makan. Ulang tahun, makan. Main ke rumah teman, makan. Teman main ke rumah, nonton bola, makan. Karena di meja makan, banyak cerita seru terjadi. Dan apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Putus, tetap makan dong.
Nah, makanya hal pertama yang perlu diingat waktu misalnya mau buat iklan yang nggak di-skip orang adalah gimana kita memasukkan unsur-unsur yang Indonesia banget, yang dekat sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Itu mesti dicari dulu dan koneksinya sama produk apa gitu ya. Nah, itu yang paling penting buat bagian pertama gitu ya. Nah, yang kedua adalah re-engage with multiple story, atau misalnya ceritanya nggak boleh cuma satu. Kadang-kadang kita bikin iklan kan karena memang cuma biasanya terpautnya dengan media TV, jadi cuma bikin satu, udah itu aja gitu ya. Sedangkan itu kalau diulang-ulang terus orang bisa bosan. Kadang-kadang kita mungkin kalau kita boleh jujur, mungkin kita nggak ada yang nonton iklan kalau nggak bagus-bagus amat sampai 3 kali 4 kali sih enggak ya mungkin gitu. Jadi perlu buat seriannya istilahnya gitu. Jadi karena satu story aja nggak cukup gitu ya, satu peluru aja nggak cukup gitu. Nah, kalau kita lihat dari survei kita sendiri sebenarnya, 3 cerita itu jauh lebih bagus daripada satu cerita diulang 2 kali. Itu udah pasti. Dari awareness lebih bagus, dari orang nge-recall brandnya lebih bagus, dan lain-lain gitu ya. Karena 3 cerita itu orang bisa nonton jadi berkali-kali gitu kan ya. Jadi 3 kali dia nonton. Nah, salah satu yang kita bukan eksperimen, yang kita eksekusi adalah bareng Gojek waktu dia nge-rebranding Gojek gitu ya. Punya 8 story yang masing-masing ceritanya tentang subproduknya dia gitu ya. Nah, mungkin aku nggak play semuanya, nanti deck-nya bisa aku share. Tapi ada 2 yang mungkin aku share, yang ceritanya juga gimana produk ini berhubungan sama hal yang Indonesia banget gitu ya. Misalnya salah satunya Gosen gitu ya. Salah satu fitur yang dia mau keluarin adalah sekarang bisa ngebalikin barang mantan tanpa harus ketemuan gitu ya. Nah, ceritanya kayak apa kayak gini. Sunario adalah cerdikiawan. Dia pakai Gosen untuk balikin kenangan tanpa harus ketemuan. Karena baginya, Gosen lebih dari sekedar jasa antar barang. Jadilah seperti Sunario, jadilah cerdikiawan. Nah, orang lihat iklannya oke, tapi nggak cuma satu iklannya aja, ada seriannya juga gitu ya. Tiba-tiba ada Gotix yang masih serangkaian gitu. Gotix adalah kalau misalnya bioskop, jadi nggak perlu ngantri-ngantri kayak orang lain gitu ya. Nah, ini contohnya. Benjamin adalah cerdikiawan. Dia pakai Gotix untuk bikin iri orang-orang yang ngantri. Karena baginya, Gotix lebih dari sekedar layanan beli tiket. Jadilah seperti Benjamin, jadilah cerdikiawan. Nah, tipenya bisa gitu. Masing-masing produk punya seriannya sendiri. Atau misalnya bisa tipenya beda-beda durasi nih. Ada 30 detik, ada 15 detik, ada 6 detik. Tapi masing-masing punya kelanjutan cerita gitu ya. Nah, ini produk yang sangat unik ya. Jadi dia jualan boots, tapi kawannya Indonesia banget. Saat ancaman datang, bangkit dan tunjukkan ketangguhan penuh gaya. HP Boots Ultimate, tangguh penuh gaya. Jadi cuma mau komunikasi bahwa sepatunya tangguh gitu ya. Jadi tapi hal yang menarik di sini adalah yang diangkat adalah bahwa kultur bahwa sebenarnya nggak di Indonesia banget ya. Di Indonesia aja ya. Di negara Asia juga sama, bahwa kalau punya sepatu baru pasti diinjak gitu ya. Nah, itu yang buat orang, wah bener gitu ya. Nah, itu yang buat orang jadi nonton sebenarnya. Nah, tapi setelah itu, nggak habis iklan yang itu, dia punya lagi 15 second-nya yang kurang lebih serian gitu ya. Bukan cut down dari, atau misalnya ngambil dari scene yang sama, tapi dia buat baru memang. Saat ancaman datang, bangkit dan tunjukkan ketangguhan penuh gaya. HP Boots Ultimate, tangguh penuh gaya. Nah, kalau orang udah nonton yang ini, dia dapat yang ini lagi. Yang cuma 6 detik, tapi fokus ke produknya. HP Boots Ultimate, tangguh penuh gaya. Nah, kenapa dia buat jadi 30, 15, 6 second? Kadang-kadang kalau kita buat iklan panjang atau 30 second ya, kadang-kadang fokus orang bisa beda-beda ya. Bisa ke karakternya, bisa kemana-mana, dan jadinya nggak ke produk gitu ya. Dengan adanya 15 second terus ada 6 second, itu makin ngerucut ke produk gitu ya. Jadi orang nggak bakal kehilangan bahwa, ingat sih ceritanya tapi lupa produknya, nah jangan sampai kayak gitu ya. Dengan adanya serian ini orang semakin mengerucut sehingga terakhir-terakhirnya tuh benar-benar 6 second-nya cuma soal produk aja gitu. Jadi orang nangkap ceritanya ini, produknya ini, brandnya ini. Nah, itu kenapa serian agak penting gitu ya. Atau bahkan ini dari Korea juga yang berhasil juga punya 6 detikan, ada 3 biji gitu ya. Dan dia buat vertikal, karena biasa kita buat horizontal ya. Tapi biasanya kalau ada selebriti kayak gini,
memang dan close up kayak gini bagusnya memang vertikal gitu ya. Dan ini yang penting juga. Jadi kalau misalnya kita punya iklan produknya yang 30 second, perlu ada 6 secondnya beberapa biji yang misalnya pakai selebritinya, tapi udah fokus ke produknya deh. Kita nggak ngomongin cerita, kita nggak ngomongin apa-apa, udah fokus ke produknya, apa yang mau ditunjukin, atau kalau misalnya dari segi produknya ada benefit apa yang mau ditunjukin, udah di 6 second aja gitu ya. Itu kenapa serian itu sangat penting, sehingga orang bisa engage lagi dengan iklannya dan message-nya lagi dan lagi, sehingga orang bisa ngerti gitu ya. Nah, kurang lebih itu yang aku bisa share, 2 hal itu, dan aku yakin kalau 2 hal ini diterapkan itu sebenarnya yang paling penting dalam buat iklan di YouTube yang berhasil sih, yang kita pelajarin gitu ya. Nah, kurang lebih hanya 2 ini cerita yang bikin orang nggak skip sampai akhir, jadi kita mesti mikirin dalam ceritanya gimana supaya nggak ada adegan-adegan yang bikin bosan gitu ya. Biasanya adegan yang bikin bosan ini, yang gambar gunung kepanjangan gitu ya, atau gambar air jatuh dari atas ke bawah yang kelamaan, orang jalan masuk ke rumah kelamaan, ngobrol di dalam mobil kagak ada dialog, terus orang jadi bosan gitu. Atau biasanya yang kita lihat kemarin adegan berubah dari pagi jadi malam, biasanya yang gambar kayak rindang pohon terus ada bulan dan segala macam. Entah kenapa orang mungkin skip, mungkin mereka merasa wah filmnya masih 2 jam nih kayaknya gitu ya. Jadi kayak adegan kayak gitu yang bisa orang skip. Jadi mesti dilihat gimana caranya supaya orang nggak sampai skip gitu ya. Yang kedua adalah bikin seriannya, seorang nonton lagi. Kalau video pertama itu formulanya udah berhasil, biasanya formula yang sama kita bisa bikin seriannya gitu ya. Karena kita tahu orang kalau udah suka yang pertama, pasti dia nagih akan konten berikutnya. Jadi kurang lebih 2 ini sebenarnya yang perlu dilihat, baik mau buat iklan yang profesional gitu ya, kayak yang aku tunjukin hari ini, atau sebenarnya buat sendiri pun juga sebenarnya pakai hal yang sama. Cuma bedanya sekarang kalau kita pun syuting pakai handphone dan lain-lain, sebenarnya sudah mulai proper ya, karena kamera handphone udah mulai canggih gitu ya, nggak kayak zaman dulu harus pakai kamera gede gitu. Jadi kurang lebih 2 ini yang bisa aku share mungkin. Aku mungkin balikan dulu ke Mas Syahril ya. Ya, thank you Mas Reza. Wah. Ayo teman-teman boleh mungkin bertanya sama Mas Reza, teman-teman. Ada pertanyaan. Ayo Mbak Wina, Mas Oki coba di sweeping teman-temannya. Ayo, Gak harus berhubungan sama konten hari. Ya, ayo, mumpung ada Mas Reza nih. Iya, benar Kita banget. syuting Langsung ya. Ya, Mbak Wina ya, Mas Oki ya. Jadi Mbak Wina sama Mas Oki nanti langsung mau bikin konten gak nih? Wah, tertarik juga sih nanti. Ya, kolaborasi sama Mas Yoyo nanti. Nanti Oki jadi artisnya. Ayo Mas Yoyo. Kameramennya. Nih Mbak Wina nih, Mas Yoyo yang sering bikin konten nih. Mas Yoyo mana Mas Yoyo? Iya Mas Syahril, padahal nanti ada ini loh. Buat yang penanya itu nanti akan ada hadiah Mas Hadiah Syahril, ya, dari betul. panitia berupa GoPay. Oke. Nanti ada GoPay lumayan buat jajan ya kan. Ayo, Ayo siapa yang mau nanya? Siapa? Ayo Mas Yoyo, ayo sering bikin Mas konten Yoyo nih. mau nanya itu Win kayaknya Win. Mas Yoyo, Om Yoyo, Mas ada Yoyo, pertanyaan. ayo. Mas Yoyo mau nanya itu. Mas Reza, Mas Yoyo, iya betul. Mau nanya Mbak. Siapa nih? Jonathan. Mas Jonathan, Oke, Mas silakan. Jonathan, silakan, Mas Reza, Mas. silakan. Pak Reza, Pak mau nanya terkait iklan ya, maksudnya kan iklan kan banyak yang ada di sosmed, ada yang di YouTube segala macam. Cuma kan kalau kalau kita sempat atau mungkin flashback ke belakang sedikit, kan banyak iklan-iklan di TV itu yang benar-benar terlekat sampai sekarang kan Pak. Maksudnya kayak misalkan ibaratnya kayak ada si Oskadun Pancen Oye, terus Indonesia Leraku. Sebenarnya selain dari yang 2 itu, misalkan tadi ada yang Better the Skip Button sama tadi yang kedua apa ya? Yang kayak di Resident Story itu. Selain dua poin itu sebenarnya apa sih Pak yang membuat iklan itu tetap bertahan atau bisa nempel di pikiran kita tuh bisa bertahun-tahun gitu Pak? Ya. Satu adalah konsistensi sebenarnya. Jadi yang banyak dilakukan brand-brand sekarang terutama dari brand-brand yang mungkin teknologi dan lain-lain, sebenarnya 2 tahun 3 tahun lalu sih masalahnya. Mereka nggak konsisten. Jadi tiap tahun tuh berubah terus gayanya. Mau buat ini, buat itu, pokoknya lihat aja tren orang gitu ya. Jangan sampai sebenarnya itu yang paling penting. Jangan sampai ke bawah tren. Karena tren itu akan terus berubah nih. Entar orang sukanya apa gitu. Tapi kita mesti konsisten kayak misalnya kayak Indomie. Saya mungkin cerita dikit ya.
dulu waktu 2012 Indomie itu sebelum 2012 itu kan iklannya yang dari Sabang sampai Merauke dan lain-lain kan ya. Begitu dari situ kita langsung berubah, langsung Indomie itu kalau hujan-hujan enaknya Indomie. Kalau misalnya malam-malam enaknya Indomie. Pokoknya lebih merakyat lah ya. Pertama kali kita launching iklan itu failed lah, saya bisa bilang failed lah gitu ya. Orang kayaknya nggak nontonin dan apa segala macam. Tapi karena kita sama Indofood yakin dengan arahan ini, kita bikin bertahun-tahun gitu ya. Walaupun sebenarnya Indomie selera aku tetap di bawah, karena itu kan memang ada titik yang mungkin dihilangin gitu ya, udah investment lama. Tapi dari situ karena konsisten, sekarang ya naik lagi gitu, bahkan lebih baik gitu ya dibandingkan yang dulu gitu. Jadi makanya konsistensi itu perlu. Maksudnya kalau kita pertama kali launching sebuah iklan atau misalnya sebuah campaign terus nggak berhasil, bukan berarti ya nggak berhasil gitu ya. Itu perlu konsistensi dan kita perlu pertahanin karakter brand kita kayak apa gitu ya. Karena buat orang itu ya tren bisa berubah, tapi karakter kita yang mungkin jadi diingat orang gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya konsistensi, jangan sampai ke bawah arus aja gitu ya. Sama ya memang perubahan itu penting, tapi perubahan lebih ke arah kontennya gitu ya. Dan ada banyak brand juga misalnya yang kayak sekarang kan musim-musiman mungkin orang mikir oh yang receh itu berhasil gitu ya. Padahal nggak juga sebenarnya. Yang sebenarnya orang lihat itu bukan recehnya, yang sebenarnya orang lihat itu adalah berbedanya dari iklan-iklan biasa gitu ya. Jadi nggak harus receh, tapi sesuatu yang lebih casual aja gitu ya. Contoh yang paling kelihatannya itu dari gaya bahasa sebenarnya. Mungkin iklan dulu 20 tahun lalu mungkin pakai gaya bahasa yang kini hadir dengan tampilan baru, bahasanya yang gitu ya. Sekarang tuh orang pengennya dapat iklan yang orang ngomongnya ngobrol aja gitu ya. Nah itu satu sebenarnya konsistensi. Kedua sebenarnya musik. Nah ini masih banyak beberapa yang dilupain sama brand-brand, terutama brand-brand consumer product ya. Bahwa jingle terus bikin iklan yang pakai musik populer dan lain-lain itu masih berpengaruh dan masih jadi nomor 1 di YouTube juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin kayak misalnya iklannya Indosat pakai musik gitu ya, atau misalnya ada beberapa iklan yang pakai musik tuh selalu jadi populer aja orang nontonin gitu. Jadi musik jingle itu bukan sesuatu yang harus dilupakan itu justru yang harus diadakan gitu ya. Terutama kayak misalnya kayak Gojek deh ya, karena mereka konsol ke kita juga, itu kan terakhirnya selalu ada gitu ya, selalu ada jingle-nya tuh. Nah itu dipertahankan sampai sekarang gitu ya. Jadi semua iklannya dia dan segala macam itu selalu ada jingle-nya. Jadi kayak misalnya Pancen Oye dan lain-lain itu perlu diadain buat brand-brand yang lain juga gitu ya. Terus yang lain itu sebenarnya yang paling krusial sih sebenarnya itu aja ya, konsistensi sebenarnya yang paling penting. Dan itu bukan berdasarkan dari tren, tapi dari memang pilihan brand sendiri aja sih arahnya mau kemana gitu ya. Jadi kurang lebihnya itu. Thank you Mas Reza. Kalau di kita kayak komik sih Mas Reza, konsisten. Batuk di komik aja. Iya. Ya, sama jingle. Ya. Gimana Mas? Sama jingle dan lain-lain. Iya. Ya, kita juga ada jingle kan. Komik, sekali komik, tetap komik. Wah. Ya. Itu melekat banget Mas Reza. Kadang-kadang iya, mungkin orang-orang ngeliatnya kuno tuh segala macam, tapi kita mesti lihat yang bilang kuno itu berapa persen dari masyarakat Indonesia gitu. Jadi mesti lihat juga kan. Kita kan ngomonginnya nggak kota Jakarta doang kan, kita ngomonginnya Sabang sampai Merauke. Itu kalau kita lihat memang agak jomplang antara Jakarta dan yang kota lain lah gitu ya. Tapi kita mesti lihatnya secara keseluruhan gitu. Gitu sih. Oke, thank you Mas Reza. Ayo ada lagi yang lain. Yuk Mbak Wina, Mas Oki di sisi lagi Mas Andre Purwanto tuh udah resken dari tadi itu. Oh iya, silakan Mas Andre. Silakan Mas Andre. Selamat siang Bang Reza. Siang. Perkenalkan nama saya Andre. Saya mau bertanya, dalam pembuatan online advertise ataupun konten, kita memikirkan dari berbagai segi, misalnya dari eye-catching, dari warna atau value. Lalu moral value yang diberikan, juga ada goals maupun purpose yang kita distribusikan ke mindset audience, maupun dari segmentasi, value maupun benefit apa sih yang diterima oleh audience. Apakah dari hal tersebut kita pertimbangkan, ataukah sebagai content creator kita hanya mementingkan rating agar bisa ditonton oleh viewers? Ya, pertama sebenarnya tergantung dari tujuan kita nih dari awal ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin konten, kita ngomongin iklan ya, misalnya kita mau bangun mungkin kanal sosial medianya dan lain-lain, itu yang pertama kali harus dibangun kan pasti kita pengen banyak eyeball atau banyak orang yang nonton gitu ya. Jadi
sebelum jualan sebenarnya kita narikin orang untuk nonton dulu gitu. Karena siapapun sebenarnya apa sih namanya istilahnya kalau kita pendekatan gitu ya jangan kita langsung hajar di awal gitu maksudnya. Jadi benar-benar kita buat dia suka dulu, misalnya dengan kanal sosial media kita, dengan konten-konten yang kita buat, ya kan. Baru sedikit-sedikit mulai ada produk dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya pendekatannya lebih sana gitu. Tapi kalau memang kanal itu memang udah banyak viewersnya dan udah medianya udah banyak yang nonton, ya udah bisa langsung sesuai objektifnya aja gitu ya. Tapi tetap awal-awal dari setiap konten itu awal-awalnya mesti sesuatu yang kira-kira bisa relate sama orang atau misalnya bisa relevan dengan dia. Kurang lebih begitu Mas Andri. Menjawab pertanyaan Mas Andri nggak kurang lebihnya? Halo, Mas Andri? Iya, terima kasih. Iya. Oke. Gimana Mbak Wina, Mas Hoki? Ada lagi satu pertanyaan lagi, Mas? Ya, kita buka satu sesi lagi Ya, buat yang mau silakan. nanya. Silakan. Oh, ini Pak, ada nih Mas. Mayer. Mayer ya benar, Mayer. Mau nanya dia. Halo Mayer. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Yuk, halo. Makasih Langsung Mbak aja, Wina Mayer. sama Halo, Pak siap, Mayer. siap. Ya. Makasih buat Pak Reza dan semuanya. Saya mau bertanya nih Pak, terkait konten, iklan, dan hubungannya terhadap digital marketing. Nah, jadi kan kalau sebenarnya saya mau tahu nih Pak, sebenarnya keberhasilan konten itu, komposisinya itu berapa sih Pak? Saya maksudnya contoh kita punya konten nih Pak, jadi konten ini kan ada banyak komposisinya, ya kan? Yang pertama itu ada konsep, ya kan? Yang kedua ada orang yang menjalankan konsep, dan yang ketiga seberapa berpengaruhnya orang ini terhadap iklan tersebut. Saya mau nanya di situ Pak. Terus yang kedua, ketika memang iklan ini sudah berhasil, karena hubungannya ini kita kan akan ke digital marketing seperti itu Pak. Kira-kira nih Pak, dari beberapa iklan brand-brand yang ada, saya mau tahu dong Pak, berapa persen sih pengaruhnya atau efektivitas dari iklan kita ini terhadap apa sih yang ada di dalam digital marketing seperti itu Pak Reza. Terima kasih. Ya. Pak Mayer, sorry aku klarifikasi dikit, yang nomor 1 itu maksudnya pelakunya, maksudnya yang ngebuat iklannya atau selebriti di dalam iklannya atau gimana? Selebriti Pak, bisa jadi ya pemerannya Pak seperti itu Pak. Oke. Tadi berarti pertanyaan pertama, seberapa efektif ada orang di dalamnya Pak ya? Berarti kurang lebihnya ya, kalau boleh saya simpulkan. Pertama, selebriti itu ngaruh buat awareness Pak. Jadi kalau misalnya launching produk kayak gitu-gitu ya, buat dapetin banyak yang viewers itu selebriti ngaruh. Tapi ketika mau purely jualan atau misalnya produknya udah settle di market udah cukup lama dan orang hanya ingin tahu benefitnya, itu selebriti udah mulai kurang berpengaruh. Nah itu dari segi selebriti yang kita lihat Pak ya. Jadi kalau benar-benar ini produk baru banget, brand baru banget, itu selebriti ngaruh. Tapi kalau udah pure mau jualan untuk brand-brand yang udah ada di market, itu selebriti udah mulai nggak berpengaruh. Kalau hubungannya sama jualan, bukan awareness ya. Hubungannya sama jualan. Nah, kalau seberapa tadi pertamanya mungkin seberapa pengaruh iklan itu terhadap digital marketing apa yang maksudnya? Atau seberapa pengaruh apanya Pak? Sorry. Sorry Pak Mayer. Tadi pertanyaannya lebih berpengaruh maksudnya iklan. Pak, jadi ketika memang kita jadi iklan ini udah menciptakan awareness nih Pak. Artinya udah sukses untuk iklannya. Namun kan kita kan kadang kan tetap bahwasannya di dunia marketing itu adalah kita berbicara by value seperti itu Pak. Nah, apakah memang kita takaran atau ukuran keberhasilan iklan pengaruhnya terhadap digital marketing yang untuk sekarang ini yang udah pernah Bapak lihat itu seberapa besar pengaruhnya seperti itu Pak? Terhadap sukses. Terhadap kayak misalnya nih kita kan temanya digital marketing Pak, kan artinya kita melakukan penjualan di dalam kayak contoh marketplace seperti itu Pak. Artinya kita butuh iklan-iklan untuk mendorong penjualan dalam marketplace. Maksud saya itu ketika memang kita sudah buat iklan ya Pak ya, nah, terus iklannya berhasil. Nah, maksud saya itu apakah kita itu bisa tahu Pak seberapa tinggi sih pengaruhnya seperti itu Pak? Karena kan kalau kita marketing, kita tetap ujung-ujungnya adalah value seperti itu Pak. Ya. Jadi sebenarnya lebih ke ini Pak ya, maksudnya kita bisa measure-nya by apa gitu Pak ya?
Apakah dia ada benar, Pak. impact-nya dari melakukan iklan di digital dan lain-lain apa ya? Kurang lebih gitu ya, Pak. Biasanya kalau biasanya dari brand Pak melakukan measurement gini. Di kita itu ada yang namanya ada beberapa measurement. Satu adalah benar nggak orang nonton sampai habis? Itu dulu tuh measure-nya ya kan. Biasanya berapa orang nonton sampai habis nggak? Dan itu dibandingin. Saya keluar iklan berapa, terus berapa yang nonton sampai habis gitu ya. Nah itu dibandingin tuh Pak. Nah dari situ kita tahu, oh ternyata dengan keluar biaya sekian, lumayan nih orang banyak yang nonton sampai habis gitu ya. Nah itu measurement pertama. Kedua ada yang namanya BLS atau Brand Lift Study Pak. Jadi ada itu di internal survei kita pakai mesin gitu untuk ngeliatin kira-kira ada lift nggak, ada awareness lift nggak, ada purchase intent lift nggak. Nah kita nggak bisa ngukur conversion karena biasanya nggak terhubung kan, misalnya mungkin Bintang 7 ada kerjasama dengan e-commerce apa kan nggak terhubung dengan Google ya. Jadi kita nggak bisa tahu berapa penjualannya setelah dari iklan itu. Tapi biasanya brand-brand ada yang dia melakukan digital marketing sendirian bulan itu tanpa ada media yang lainnya untuk mengukur kira-kira dari digital marketing yang dilakukan itu penjualan connect ke penjualan itu berapa. Walaupun nggak bisa pure 100% kita own misalnya digital marketing menghasilkan penjualan sekian apa ya. Tapi kurang lebih dapat bayangannya kurang lebih oh ini ada impact-nya gitu ya. Nah, itulah yang membuat jadi ya banyak brand juga yang beriklan di Google karena mereka udah melihat impact itu gitu ya. Dan biasanya ya sama seperti sebenarnya marketing di apa namanya media yang lain ya. Memang harus konsisten dan memang dilihat lagi dari objektifnya mau apa gitu ya. Kalau awareness ya ada strateginya sendiri, kalau memang untuk khusus mau jualan ada strateginya sendiri dan lain-lain. Dan tipe kontennya pun berbeda gitu ya. Kalau misalnya mau jualan udah fokus ke benefit, ketika benefit kita nggak ada bedanya sama orang lain juga sama aja jadinya. Kita ngelakuin iklan kalau benefitnya orang nggak ngerasa benefit jadinya percuma juga Pak. Itu untuk jualan ya. Tapi kalau awareness apapun yang kita lakukan, kita bikin konten yang memang tanda kutip orang entertaining orang gitu ya, selalu awareness-nya dapat gitu. Jadi kurang lebih berbeda tuh antara kita mau bikin iklan yang memang untuk awareness atau mau buat jualan gitu ya. Gitu kurang lebih. Gitu, Pak. Kurang lebih menjawab semuanya Pak. Aman Mas Meyer gimana? Gimana Meyer? Pak, udah mantap Pak. Sudah ya. Mantap. Puas ya. Wah, terpuaskan Mbak Wina, Mas Oki. Jadi Mas Ariel nih kira-kira mempertahankan konten sebelumnya dengan mengupgrade ke inovasi baru. Nah, itu yang paling penting itu, dengan tidak meninggalkan konten-konten sebelumnya itu. Nah, itu lebih menarik, benar-benar menarik ya. Oke. Nah, tadi kan teman-teman berarti udah bertanya nih, Mas Oki, Mbak Wina, berarti tinggal dari Mas Reja ya. Kasih ada satu lagi nih, Mas Ariel mau nanya. Boleh. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, nanti boleh, sebelum silakan. Mas Reja kasih pertanyaannya. Nah, ini ada yang mau nanya, Mas Agus Aprianto. Kayaknya Agus Widodo. Agus Widodo kayaknya tadi. Agus Widodo kali. Mungkin nextnya nih, abis ini Pak Agus Widodo. Agus Widodo biasanya closing ini nih. Kasih quote biasanya kalau Pak Awo tuh. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk Pak Reza, izin bertanya Pak. Gimana sih cara meningkatkan kepekaan atau untuk menemukan hal-hal yang sebenarnya relate atau dekat dan menarik untuk dijadiin sebuah konten atau iklan. Kadang ketika ngelihat konten atau sebuah iklan baru kepikiran nih, kok bisa ya? Kok selama ini nggak kepikiran untuk buat konten seperti ini nih? Padahal konten yang disajiin itu simple, dekat dan relate ke yang nonton gitu. Nah, kadang hal-hal itu kepikiran setelah udah ada bentuk iklan atau udah ada kontennya gitu. Nah, gimana sih caranya untuk kita biar peka gitu untuk menemukan hal-hal yang sebenarnya simple tapi sebenarnya relate dan dekat dengan audiens kita yang kita tuju gitu, tepat sasaran gitu Pak. Itu gimana caranya Pak? Ya, mungkin ini tipsnya agak susah ya karena pandemi ini, tapi mungkin bisa dilakukan. Pertama, bukan pertama sih, yang paling awal adalah banyak ngobrol, Mas. Banyak ngobrol bukan sama teman-teman sebenarnya. Jadi saya kalau misalnya lagi kayak ke warung kopi gitu ya, beli jajanan apa gitu ya, terus kalau ngobrol tuh sama pedagangnya gitu, ngobrol aja apa kayak gitu ya. Nah dari situ biasanya kita bisa tahu banyak hal gitu. Jadi mesti agak iseng-iseng gitu. Jadi ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang mungkin bukan teman kita gitu ya.
di kopi mungkin di restoran sama yang nyajiin atau apa gitu ya. Kadang-kadang dari situ tuh kita suka dapat hal-hal yang nggak pernah kita tahu sebelumnya aja gitu ya. Karena dulu waktu saya sekarang pun sama sih sebenarnya, waktu jadi masih di kreatif gitu ya. Cara kita dapat ide sebenarnya bukan kayak browsing internet. Zaman itu kayaknya belum terlalu hits lah browsing di internet gitu ya. Jadi salah satunya adalah dengan ya udah kita keluar dari kantor terus ngobrol sama orang-orang, menurut kalau produknya kayak gini, karena dulu saya megang rokok ya, jadi banyak kan ngobrol-ngobrol sama orang-orang gitu. Biasanya kalau ngerokok ngapain sih dan segala macam. Jadi nanya-nanya gitu, ngobrol-ngobrol ya, karena banyak banget orang-orang yang mungkin kita nggak kenal dan bukan temannya kita, yang kita dapat insight dari situ gitu ya. Jadi itu sih yang paling penting sebenarnya. Jadi ketika nyari ide itu sebenarnya bukan browsing internet. Kadang-kadang kita ngelihat apa yang udah ada, akhirnya jadi nggak terinspire karena kita merasa udah ada gitu ya. Tapi harus dimulai dengan ngobrol sama teman-teman. Banyakin aja nongkrong-nongkrong, ngobrol Zoom sama teman gitu ya. Ngobrol dari hal-hal yang ngalor ngidul, biasanya dapetnya dari situ. Bukan justru dari browsing-browsing di internet. Kadang-kadang internet itu jadi musuh juga sih. Kadang-kadang kita bisa dapetin hal udah ada, jadi demotivasi gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih banyak ngobrol sama orang, sama teman-teman, ngobrol dari hal yang mungkin di luar kantor gitu ya, itu perlu banget sih. Gitu. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Bagus, pulang kantor langsung ngobrol-ngobrol ya. Nanti tinggal warkop nih abis ini kayaknya. Cari bahan, ngobrol-ngobrol sama orang ya. Betul. Tapi Mas Aril sama Pak Reza sama Mbak Wina tahu nggak ya kalau iklan singkat tapi bawa nama brand tuh, pernah dengar nggak ya? Iklan singkat bener, pernah dengar nggak Mas Aril? Apa tuh? Wah, ini iklan media, coba RCTI Oki katanya. Iya. sampai bertahun-tahun nggak lupa. Bertahun-tahun ya nggak berubah ya. Tagline-nya RCTI Oke ya. Oke, Mas Syaril, mungkin kayaknya kita kasih pertanyaan ke teman-teman ya biar boleh makin dari Mas semangat Reja ya. Dari Mas Reja. Mungkin ada Mas satu pertanyaan buat teman-teman. Ya, jadi nanti teman-teman jawabnya di mana? Di chat ya, Mbak Wina ya. Langsung yang jawab di chat pertama saya gitu di chat. Ya, oke, silakan. Yang kita pilih buat jawab. Oke. Silakan Mas Reja. Pertanyaan ke Ferdika kali ya. Ferdika mungkin ada di sini. Oh iya, teman-teman, ada Mas Ferdika nih, kenalin juga. Jadi ada di sini ada dua tamu kita, tamu kehormatan kita. Tadi Mas Reja dan ini ada Mas Ferdika. Halo Mas Ferdika. Mas Ferdika. Halo, salam kenal semuanya. Halo, salam kenal. Sehat ya Mas? Sehat. Mas Ferdika sohibnya bintang 7 nih, selalu membantu kita nih. Wah, thank you loh Mas udah nyempetin hadir nih. Iya, jauh-jauh nih Mas Dika nih, jauh-jauh hadir nih untuk kita nih. Iya, luar biasa ya. Ya, silakan Mas Dika. Pertanyaan gampang aja kali ya. Ya, boleh Mas. Yang gampang-gampang aja nih, biar jawabnya juga gampang. Sebutkan dua nama artis yang tadi ada di presentasinya Reza nih. Tadi ya, dua nama artis aja nih yang ada di presentasinya Reza. Ayo teman-teman, dua nama artis yang ada tadi di kontennya Mas Reja. Ayo yang mau jawab langsung. Wow. Muhammad Joko nih, Yoyo nih pertama nih, saya gitu. Siapa tuh itu jawab tuh, ada tuh Lulu Tobing. Joko. Aduh, tuh Taslim sama siapa ya lupa. Ayo siapa tuh? Nataya tuh yang pertama ya, aku lihat ya. Udah Mbak Win, itu Nataya tuh ya. Nataya, Mas. Berarti cuma tahu dia Taslim doang. Tolong di capture teman-teman panitia, Nataya. Ayo. Ada pertanyaan nih, Mas Dika, boleh 5 kali Mbak Wina ya? Boleh. Apa Mbak Wina? 5 ya? Boleh deh. Ya, Mas Dika, 4 lagi Mas. 4 pertanyaan lagi nih. Nanti 4 pertanyaan. Bentar tanya dulu nih sama ketua panitia. Pak Taras, berapa? Pak Taras approve nggak nih? 4 atau berapa? 2 lagi atau 2 lagi? Mbak Wina. 2 lagi Mas. 2 lagi ya. Oke, ini pertanyaannya agak sulit nih ya. Yang sekarang nih. Tadi sebutkan 2 tips tadi ya dari Reza ya. Gimana biar buat iklan yang menarik nih ya. Nggak di skip. 2 hal ya tadi ya. Oke, 2 hal. Mungkin 2 cara agar kita nggak di skip. Yang mau jawab chat aja dulu saya gitu terus nanti langsung ngomong ya.
Jangan jawab di chat roomnya. Kayak kenalan ya Mbak Wina? Iya, sekalian biar nampang lah mukanya siapa yang jawab ya kan. Ayo teman-teman yuk. Kalingga nih ada. Coba Mas Kalingga di-unmute dulu. Halo? Halo Mas Kalingga. Yuk, halo. Nah, boleh tuh langsung jawab aja Mas. Ya, silakan Mas. Battle the skip button sama engage with multiple story. Gimana Reza? Benar Reza? Iya tuh. Yes. Benar. Bener ya. Oke, mantap. Good. Nih jawabnya. Tolong di screenshot teman-teman. Satu lagi Mas Screenshot Dika. apanya, mukanya apa-apanya? Satu lagi ya. Berarti terakhir nih ya. Dika. Terakhir nih silakan. Ini yang paling penting ini. Nah, di YouTube itu skip button muncul waktu detik keberapa? Siapa nih yang sering nonton YouTube berarti ini pasti bisa jawab nih. Iya, ini Mas Yoyo kemana nih? Alfi. Yoyo tadi nggak bisa jawab mah, cuma taunya Jotasin doang dia. Nih Alfi Fitri, Mbak Alfi. Halo Mbak Alfi, nah yuk. Di detik kelima. Benar 5? Gimana Mas? Benar nggak? Iya. Bukan 10 ya? Bukan 10 ya? Enggak, di detik kelima. Oh iya, benar. Detik kelima. Sering skip Sama ya. Mbak Ya. Alfi. Oke, itu aja atau lain? Gimana Mbak Wina? Ada lagi atau? Udah itu aja Mas. Panitia kayaknya udah ini kehabisan hadiah. Oke, berarti thank you sharingnya buat Mas Reza, Mas Ferdika, waktunya. Thank you Mas. Mas Sehat Reza, Mas selalu. Ferdika. Ya, thank you Mas. Sama-sama semuanya. Sukses selalu gue Mas Reza, Mas Ferdika. Sukses, sehat selalu Mas. Ya. Makasih teman-teman. Ya. Makasih semuanya. Makasih Mas. Makasih semuanya. Ya, thank you. Oke, saya kembalikan ke Mbak Wina dan Mas Oki, silakan. Oke, terima kasih Mas Thank you banget Mas Sahril udah dibantunya luar biasa. Inilah perbedaan host profesional sama host abal-abal ya Ki ya. Iya, benar.